Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, ay man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kehidupan ini pasti semua menjurus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya langit, adanya bumi, adanya kehidupan itu bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan dunia dan isinya, surga dan neraka, semua apapun yang ada di muka bumi ini, yang pertama Allah ciptakan nur Muhammadiyah, nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai umat akhir zaman, yang mana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Apa yang dinampakkan syafaat? Pertolongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengandalkan salat kita, mengandalkan ibadah yang lain, kita tidak akan mampu. Hanya yang kita harapkan adalah syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Rasul sayang kepada kita melebihi apapun. Rasul lebih sayang kepada kita daripada kepada keluarganya. Rasul lebih sayang kepada kita daripada kepada sahabatnya. Apa buktinya Rasulullah SAW sayang kepada kita? Nanti di yaumil qiyamah semua dikumpulkan dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Ketika itu Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, hari apa ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, hari kiamat. Apa yang ditanyakan Rasulullah? Beliau tidak menanyakan keluarga, beliau tidak menanyakan sahabat. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Yang beliau tanyakan, Jibril, aina ummati? Di mana umatku Jibril? Saya tidak mau mendengar umatku masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau mendengar umatku masuk dalam siksaan Allah daripada umatku yang masuk nerakanya Allah. Lebih baik aku yang masuk neraka. Itu pengorbanan Rasulullah. Dan kita ketahui ketika beliau sedang terbaring sakit, semua bersedih melihat Rasul sedang sakit. Jibril dan Azrail datang kepada Rasulullah dengan tujuan menjalankan tugasnya untuk menjemput Rasulullah. Malaikat Azrail dengan akhlak dan adab mendekat kepada Rasulullah. Mohon maaf, wahai utusan Allah, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Apa yang beliau ucapkan? Azrail, ketika Rabbku memanggil, saya tidak bisa menolak. Siapa yang akan menolak ketika kekasihnya dipanggil oleh kekasihnya? Dengan pelan-pelan Azrail mencabut nyawanya Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah? Apa yang dibicarakan Rasulullah? Kita sering mendengar, ummati, ummati, ummati. Tapi ada percakapan yang lebih dahsyat daripada kata ummati. Apa kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Azrail, Azrail, betapa sakitnya dicabut nyawa. Ini yang bilang Rasulullah. Ini yang bilang baginda kita, yang bilang panutan kita. Apa yang diucapkan Rasulullah? Azrail, betapa sakitnya dicabut nyawa. Saya tidak terbayang ketika nanti umatku di akhir zaman, yang mereka notabene-nya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah, durhaka kepada orang tua, pasti lebih sakit daripada ini. Apa jawaban malaikat Azrail? Betul, wahai utusan Allah, ini sudah paling lembut saya mencabut nyawa. Ini sudah paling lembut saya sudah mencabut nyawa. Maka Azrail, tumpahkan kesakitan umatku. Tumpahkan kesakitan umatku ketika mereka dicabut nyawa. Tumpahkan kepadaku sekarang. Pengorbanan Rasulullah kepada umatnya.
Sampai-sampai meminta kepada Allah supaya umatnya tidak merasakan kesakitan ketika dicabut nyawa. Beliau siap, Rasul siap menampung kesakitan umatnya. Terus, apa pengorbanan kita kepada Rasulullah? Apa pengorbanan kita kepada Sayyiduna Muhammad SAW? Sholat kita jarang, ibadah kita jarang, melakukan sedekah apalagi, puasa kita jarang. Ya Allah, Rabbuna Karim. Para pemirsa, cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita renungkan, patut kita muhasabah. Sudah apakah yang kita lakukan untuk Rasulullah? Sudah apakah yang kita lakukan untuk menyenangkan Rasulullah? Karena nanti kita mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang dawam membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang terus menyebut-nyebut namanya Rasulullah. Orang yang terus membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, orang yang tidak durhaka kepada orang tua. Nih pemirsa cahaya Ramadan. Jadikan Ramadan ini tempat kita, wabil khusus bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita kepada Allah, perbaiki diri kita kepada Rasulullah, perbaiki diri kita kepada orang tua kita. Yang jauh di sana, orang tua kita yang menunggu kita, minimal kita mendoakan kepada orang tua kita. Mendoakan kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Mendoakan kepada orang tua yang sudah mendidik kita. Mendoakan kepada orang tua kita yang sudah merelakan apapun dikorbankan untuk anaknya. Maka wabil khusus, jadikan momentum Ramadan ini menjadikan sebuah amal ibadah kita untuk berbuat baik kepada orang tua dengan tujuan kita ingin mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Minimal terus setiap kita ba'da salat mendoakan orang tua kita. Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shaghara. Ya Allah ya Rabb, muliakan orang tua kami, muliakan orang tua saya sebagaimana orang tua memuliakan kami. Ya Allah, kasihanilah orang tua kami sebagaimana orang tua mengasihi kita. Ya Allah, tidak bisa kita menjadi manusia tanpa ada ridho daripada orang tua kita. Syarat mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Pertama, membaca Quran. Yang kedua, membaca sholawat. Terus menyebut-nyebut nama Rasulullah. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak mau menjadi anak yang durhaka, yang di akhir baring kita ketika kita sedang sakaratul maut enggan susah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari itu, rebut keriduan orang tua kita di bulan yang penuh berkah ini. Silakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita membahagiakan orang tua kita. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ini, bulan sejuta rahmat bagi kita. Yang mana mudah-mudahan berkah daripada bulan Ramadan kita mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan banyak berbuat baik kepada orang tua kita. Setinggi apapun jabatan kita, sepintar apapun diri kita, ketika tidak berbakti kepada orang tua, melawan kepada orang tua, kita di mata Allah Subhanahu wa taala hanya nol kecil, malah tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada semua, wabil khusus di Ramadan yang mulia ini. Pemirsa Cahaya Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Saya Al-Fakir Muhammad Adi Kusmawan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.